Amin, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Praise the Lord. Silakan duduk kembali, menyapa semua yang di sini maupun yang di sana, yang live streaming sekarang di mana-mana gereja-gereja kita, termasuk keluarga saat teduh dan semua orang yang hari ini menyaksikan streaming. Ya, so happy to be able to see you. Senang sekali untuk berjumpa dengan Anda sekalian jemaat. Udah kangen sekali berapa kali nggak ketemu. Dan hari ini ada satu pengumuman lebih dulu. Mulai hari ini yang untuk Surabaya dulu ya, yang Surabaya pembangunan rooftop. Kita ini nggak akan ibadah di sini lagi tahun depan pertengahan. Kita akan pindah ke rooftop church yang jauh lebih besar daripada ini. Praise the Lord. Tetap di tempat yang sama tapi di wing atau di sayap yang berbeda. Dan saya percaya dari tempat ini akan diluncurkan 1.000 anak panah. Dari tempat ini yang menjadi mother church, gereja induk, akan meluncur, melesat, melejit 1.000 gereja-gereja sampai kemana-mana. Ya, yang percaya katakan amin. Praise the Lord ya. Dan di luar sana untuk yang di Surabaya khususnya, baik di Surabaya Barat, Timur maupun Selatan, di luar ada booth info pembangunan rooftop. Jikalau jemaat ingin terlibat, Anda bisa tanya di sana, sudah standby orang-orang kita. Praise the Lord. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk melengkapi kehidupan kita. Saya beri judul hikmat praktis untuk hidup sehari-hari. Saya yakin Anda pasti akan diperkaya dengan berbagai macam hikmat Allah. Judul-judulnya setiap ibadah sebagai berikut yang Anda sudah lihat di belakang. Ya, menunya. Jangan ketinggalan satupun ya, semua untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Kita akan baca sekarang Amsal 25, kita memulai dengan yang ke-1 dulu. Saya beri judul, jangan terlalu percaya diri tetapi rendah hati. Jangan terlalu percaya diri tapi rendah hati. Loh ini kok beda dengan pesan dunia ya, kita harus confident dan sebagainya. Iya confident boleh, tapi jangan over confident. Over PD itu nggak bagus. Misalnya, toko yang over PD, terlalu percaya diri, tidak berbenah. Ya, kurang rendah hati, merasa sudah di atas awan-awan sana. Biasanya nanti akan disalib. Orang Kristen yang udah lama, pengetahuannya banyak. Kalau dia nggak berapi-api, suam-suam kuku nanti. Lalu kemudian hari dibalap dengan Kristen baru. Kita tercengang saja melihat pemakaian Allah. Tapi bukan atas diri kita, atas orang lain pemakaian Tuhan itu. Kita nggak boleh terlalu percaya diri. Bukan berarti kita minder atau pelin-pelan. Tidak ya. Sama sekali enggak. Saya selalu menerapkan sesuatu. Saya selalu mau belajar. Saya tidak mau merasa sudah nyampe. Udah sampai di situ. I've arrived. Done that. Been there. Bahasa Inggrisnya. I've arrived. No, kita adalah Kristen yang belum sampai di destinasi atau tujuan. Kita punya tujuan, tapi kita belum sampai di situ, kita sedang berjalan. Very important untuk kita itu tidak over PD. Di mana iman dibutuhkan, jangan pelin-pelan, kita katakan ya dan amin. Aku percaya. Tapi kalau itu berurusan dengan ego kita, gak ada salahnya kita berkata semoga. Ya, doakan ya, semoga berhasil. Itu bukan berarti orang itu gak persiapan. Setelah kita belajar untuk ujian, belajar sungguh-sungguh nih, sampai lembur-lembur, sampai meneguk kopi. Ya, saya masih ingat zaman-zaman saya belajar di Singapura waktu saya itu sebagai siswa. Waduh, susah. Susah, standarnya tinggi sekolah di sana. Maka saya ingat waktu itu pernah berapa malam itu saya nggak tidur untuk belajar. Nggak baik sih sebenarnya. Tapi waktu teman saya tanya sama saya diajari sih. Saya diajari sama orang tua saya dari dulu, dari sejak kecil. Jadi orang itu nggak boleh sok-sokan. Ya kan? Maka saya selalu ngomong begini kalau teman-teman bilang, wah kamu pasti bisa bagus ya nilainya. Saya bilang semoga. Orang kalau bilang semoga itu dia nggak persiapan, maka orang itu kurang bertanggung jawab. Tapi kalau orang sudah persiapan mati-matian, dia berkata semoga, itu berarti dia mawas diri. It's okay loh, bilang semoga. Ya semoga. Tapi kalau seumpamanya misalnya kalau sebuah proyek apa atau Anda memimpin sekelompok orang untuk meraih sesuatu, jangan pakai semoga. Saya yakin kita pasti bisa, seperti Yosua. Yosua kan bilang gitu. Ketika semua pengintai, semua ragu. Yosua berkata, kita pasti bisa menelan mereka. Kalau Allah di pihak kita.
Tolong pahami ya, hikmat praktis itu nggak ada yang baku. Di setiap situasi kita harus sensitif dan peka, tahu bahwa ini membutuhkan perkataan iman atau cukup kerendahan hati. Saya rasa kita semua harus belajar tidak boleh arogan. Jadi orang Kristen nggak boleh begitu, dan jemaat kita terutama. Jemaat kita ini tambah hari tambah besar. Gereja kita juga semakin kuat. Ketika kita semakin melihat berkat, penyertaan Allah. Dan jikalau kita dipercaya dengan berbagai macam sumber daya, kita nggak boleh arogan. Sebagai gereja aja kita nggak boleh arogan. Kita harus belajar. Selalu memperbaiki, memperbaharui diri. Jangan terlalu percaya diri tapi rendah hati. Mari kita sekarang baca Amsal-Amsal ini. Ada 8 ayat yang semoga saya bisa selesaikan semua. Ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Ayat pertama. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Stop. Jadi ini Amsal-Amsalnya Salomo. Ya semua tahulah Salomo itu adalah anaknya Raja Daud. Dia adalah raja terbesar dan terkaya sepanjang sejarah. Nah Salomo ini Alkitab mencatat di 1 Raja-Raja pasal 4. Nggak usah dibuka ayatnya, ayat 32. Bahwa Salomo itu mengubah atau menulis 3.000 amsal. Sacing loh, 3.000 loh amsalnya. Kalau Anda baca seluruh amsal ini yang tidak semua ditulis oleh Salomo, ada juga yang ditulis oleh Lemuel dari ibunya. Amsal-amsal ini nggak ada 3.000. Nggak ada. Sayang ya. Ada banyak hikmat yang tertelan. Jadi Alkitab ini menurut saya cukup yang perlu kita ketahui. Lebih dari itu mungkin kita nggak bisa handle. Padahal Salomo mengubah 3.000 amsal. 1.005 lagu. Hebat nggak? Salomo ini menciptakan atau menulis lagu itu 1.000 plus 5 lagi. Kasih ekstra. Dan semuanya itu tidak sempat untuk tertuliskan tuangan dalam Alkitab. Kita nggak usah cari. Kalau kita baca kitab Mazmur, papanya Salomo namanya Daud, itu lebih terkenal, lebih tersohor sebagai pemazmur. Ternyata Salomo juga sangat musical. Sangat nyeni dia. Saya kagum orang ini ya, nggak tahu otaknya terbuat dari apa. Yang pasti Roh Kudus tinggal di sana, nggak mungkin orang bisa berbuat begini. Nggak mungkin orang bisa meraih demikian rupa. Tapi dari sini kita pelajari sesuatu bahwa asal kita itu setia dengan yang ada di depan kita itu Alkitab. Roh daripada 3.000 amsal dan 1.005 lagu yaitu Roh Kudus itu akan menerangi kita kalau kita nggak asal-asalan jadi orang Kristen. Kalau kita mau belajar. Setiap kali kita baca ayat-ayat di Alkitab itu, orang dapatnya cuma segini, Anda dapatnya segitu. Roh 3.000 amsal itu ada padaku. Roh 1.005 lagu. Jadi orang lain kalau baca Alkitab, ya. Tapi kalau kita membacanya, mendapatkan kedalaman tanpa mengubah maknanya. Saya harapkan Anda untuk mengerti bahwa ayat 1 aja kita belajar sesuatu bahwa Roh Kudus itulah sumber hikmat. Dekatlah sama dia. Kalau Anda mau bisnismu jalan, kalau Anda mau pelayananmu diberkati, kalau Anda mau lihat keluarga Anda bahagia, mendekatlah pada Roh Kudus. Penuhi dirimu dengan Roh Allah. Jangan dengan hemat manusia atau hikmat-hikmatmu semata. Belajar untuk merapat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hikmat. Dan hikmat itu gak ada tanggal kadaluarsanya loh. Dia itu berevolusi demikian rupa, tidak mengubah signifikansi, tidak mengubah makna. Tapi aplikasinya itu bisa saja untuk kita segala zaman. Karena lihat, Amsal-Amsal Salomo ini dikumpulkan kembali oleh pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Loh kok ada 2 raja di pasal 25. Di antara Raja Salomo dan Raja Hizkia, Raja Salomo yang mengubah Amsal-Amsal atau menuliskan Amsal itu, dengan Hizkia yang tidak menuliskan Amsal itu tapi mendapatkan benefitnya, dan dia suruh pegawai-pegawainya untuk kumpulkan, itu termasuk Nabi mungkin zaman dia seperti Yesaya, Hosea. Si Raja Hizkia ini suruh pegawainya, dia gak perlu tulis sendiri. Ngapain sih kita tulis Alkitab sendiri? Alkitab yang ada aja dari Tuhan untuk kita ini aja gak selesai-selesai kita lakukan. Ngapain sih setiap orang itu harus bangga sama produknya?
Tidak sanggupkah kita itu leverage atau memanfaatkan apa yang sudah tersedia? Belajar dari Raja Hizkia, orang ini rendah hati. Dia nggak merasa, oh Salomo raja terbesar, Hizkia itu raja besar. Dia nggak mencoba untuk menyaingi Salomo. Tinggal ambil aja buku yang dia tulis, lalu dikumpulkan oleh pegawai-pegawainya, agar supaya kerajaannya Hizkia dibangun di atas dasar hikmat-hikmat yang sama. You know, people say, orang berkata, orang yang pandai adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Yang lebih pandai adalah orang yang belajar dari keberhasilan orang lain. Belajarlah. Ya, tidak ada metode yang sakral. Kalau kita melihat tetangga kita itu berdoa, hidupnya jadi dekat sama Allah, berdoalah. Kalau kita melihat teman kita yang satunya lagi itu melayani, lalu seluruh keluarganya itu berubah ya, sifatnya itu menyenangkan. Melayanilah. Hizkia itu belajar dari zaman Salomo. Hizkia pun adalah raja yang besar. Dan ada kurun waktu yang tidak sedikit antara Salomo dengan Hizkia, yaitu 270 tahun di antara mereka. 270 years later, the same wisdom still applied. 270 tahun kemudian, hikmat yang sama masih berguna. Karena itu, Alkitab ini adalah warisan saya nomor 1 kepada anak-anakku. Loh kok bisa? Alkitab kan bisa beli di toko buku mana? Nggak usah jauh-jauh di Pustaka Raja Wali di depan sini aja, ada Alkitab versi beda-beda. Inggris sih kita tahu ada versi-versinya, NIV, NLT, KJV, King James Version, dan sebagainya. Ternyata Indonesia juga ada loh, saya baru tahu kemarin waktu saya ditunjukkan. Alkitab kan bisa tersedia, kenapa kok Pastor Philip berkata ini warisan? Gini loh, Alkitab memang gampang sekali kita beli, puji Tuhan di Indonesia yang bebas beragama. Tapi spirit mencintai Alkitab itu yang saya turunkan ke anak-anak saya. Karena saya tahu 270 years later, 270 tahun kemudian, the same Bible will rescue someone, will rescue my children. Alkitab yang sama yang akan menjadi pelita dan terang bagi jalan anak-anakku. Jadi anak-anak saya tahu dari kecil, papanya paling cinta firman Tuhan. Saya nggak pernah paksa-paksa saya dan mama mereka, saya dan istri saya nggak pernah paksa anak saya untuk baca Alkitab. Mereka baca tiap hari loh. Tanpa saya suruh, tanpa saya monitori. Mengapa? Karena mereka lihat dari teladan tiap pagi saya bangun tidur. Ya, apalagi di zaman-zaman pandemi ketika masih sekolah dari rumah, mereka bisa lihat kebiasaan kami. Biasanya mereka pergi ke sekolah dulu nggak melihatnya, tapi sekarang melihat lebih jelas. Selalu buku pertama yang saya tuju atau aktivitas nomor 1 tiap pagi setelah saya bangun tidur, bahkan sebelum mandi, mereka tahu dari khotbah saya kalau saya berbahasa lidah 40 menit di ranjang saya sebelum badan saya itu bergerak. Sebelum tubuh saya itu bangkit dari ranjang atau tempat tidur saya. Itu tahu dari khotbah karena mereka tidak ada di ranjangku, mereka nggak tahu. Ya. Tetapi kalau baca Alkitab bukan dari pengajaran saya, tapi dari teladan. Mereka lihat hal pertama yang saya ambil, saya selalu berada di hadapannya adalah firman yang di tangan. Setiap kali mereka datang masuk ke ruang studi saya, ada sebuah ruang studi di kamar tidur kami. Mereka selalu lihat papanya di depan Alkitab berjam-jam. Jadi itu yang saya wariskan. Karena hikmat itu 270 years later. Apakah Tuhan Yesus akan datangnya selama itu nanti 200 tahun? Tidak tahu. Tapi kalau lihat tanda zaman, saya ragu. Bahkan 2000 tahun kemudian kalau Tuhan belum datang pun, hikmat yang sama ini berguna. Buktinya Amsal sekarang masih dikhotbahkan dan orang mencatat. Amsal ini masih menyelamatkan kita hari ini. Never undermine the scriptures. Jangan pernah remehkan firman. Satu ayat pun jangan biarkan tak tergores di dalam keluargamu. Ayat 2. Jangan terlalu percaya diri tapi rendah hati. Ayat yang berikutnya, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Berhenti di situ. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Ternyata semua yang kita tahu dari Tuhan Yesus hari ini belum seberapa. Makanya orang Kristen yang terlalu percaya diri itu bodoh sekali. Atau yang sudah merasa tahu segala sesuatu. Biasanya usia menipu kita.
makin tua kita, makin susah berubah. Atau biasanya ada sebuah pepatah bahasa Inggris, grumpy old man. Orang tua yang rewel. Yang usianya loh, sudah mulai semakin tua itu biasanya semakin rewel. Kalau nggak hati-hati saya juga semakin susah diberitahu. Semakin nggak gampang terima masukan. Anak kecil untuk belajar bahasa misalnya, cepat sekali. Makanya itu usia sekolah itu masa belia. Nggak gampang loh kita sekolah lagi setelah umur 40. Makanya saya applaud, saya sungguh-sungguh bangga dengan pastor-pastor kita, jumlahnya belasan yang sekarang semua sekolah, ambil S2. Gak gampang loh, gak mudah, termasuk Pastor Moro di sini lagi sekolah lagi S2 nih. Ya betul ya Pastor Moro, susah gak masuk ke sini? Lebih gampang dulu waktu masa-masa kuliah. Gak gampang. Tetapi kita itu memang bertugas, bertanggung jawab untuk belajar sesuatu. Ya, kemuliaan Allah itu ialah merahasiakan sesuatu. Berarti apa yang kita tahu tentang Tuhan atau dari Tuhan hari ini belum seberapa Bapak Ibu Saudara. Teruslah belajar dari Roh Kudus. Makanya kalau Tuhan koreksi itu beri hati. Kalau Tuhan kasih pewahyuan baru itu catat karena kita itu mudah lupa. Kalau anak muda dulu lebih gampang. Sekarang kita ngingetin telepon orang aja. Nama orang aja karena sekarang hidup kita sudah lebih penuh orang daripada waktu kita masih muda belia. Ada seorang yang berkata sama saya, kenapa saya lupaan? Bukan sih, cuman memori byte-mu tambah sedikit. Karena sudah terlalu banyak terisi, iCloud-nya penuh. Bukan sekarang jadi pelupa atau pikun. Karena itu kita harus catat. Saya biasakan catat. Ya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu ialah merahasiakan sesuatu. Masih ada banyak hal yang kita belum tahu. Karena itu usia bisa semakin tua, jiwa Anda harus diperbaharui. Selalu mau belajar sesuatu yang baru. Jangan kalah sama anak muda. Kalau lompat mungkin gak bisa setinggi mereka. Mungkin kalau kita itu aktivitas fisik gak bisa sehebat mereka. Tapi jiwa kita bisa awet muda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu membuat saya excited membaca ayat ini. Membuat saya bergairah. Berarti hari ini Tuhan akan ajari saya sesuatu yang baru. Besok ada sesuatu yang saya belum tahu. Yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, peduli amat usianya adalah telinganya belum dengar, matanya belum lihat. Itu yang Tuhan sediakan untuk aku. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, saya kasih contoh. Alam fisik atau semesta alam ini gak seberapa. Ciptaan Tuhan itu sebagian besar malah justru yang gak kelihatan loh. Saya yakin sorga itu jauh lebih mulia, jauh lebih sophisticated, jauh lebih kompleks, jauh lebih nyata, jauh lebih lengkap daripada alam semesta yang kita lihat dengan panca indera. Ciptaan Allah yang diwahyukan, yang bisa kita rasakan, kita lihat, yang bisa kita raba, itu hanya sebagian kecil saja. Karena itu saya tidak mau menumpuk harta di bumi semata-mata demi supaya saya bisa menikmatinya sebisa-bisanya atau sejadi-jadinya. Saya harus mengumpulkan harta di sorga. Karena sorga itu rumahku yang baka. Rumah Bapa. Apa yang bisa kumiliki di sini itu gak seberapa. Karena Allah masih merahasiakan sesuatu yang aku belum melihatnya di dunia. Karena itu saya punya bucket list, tidak semua di bumi. Ada hal-hal tertentu yang tidak tercapai sih di dalam hidup saya. Saya kepingin ini, saya kepingin itu. Nggak apa-apa. Saya akan nanti mendapatkannya di sorga. Apakah ini halusinasi atau imajinasi atau angan-angan? Ini iman. It's okay. Ada orang tertentu yang lahir buta. Sampai sekarang doa minta mujizat belum terima. It's okay brother. Kalau Anda mati buta, di sorga Anda akan melihat dengan super jelas. Bucket listmu, tolong ditahan dia sampai nanti. Ada berapa orang di sini berkata, aku papa mama itu kepingin punya rumah yang gede. Tapi ternyata semua harta Anda dihabiskan untuk sekolahkan anak. Demi supaya memberi mereka masa depan lebih baik. Pupuslah angan-anganmu untuk punya ini dan itu. Belum lagi Anda mau terlibat di dalam proyek-proyek Tuhan. Anda mengumpulkan harta di sorga. Tenanglah.
Jangan dicoret itu bucket list atau daftar keinginanmu atau angan-angan. Mimpi itu jangan dihapuskan. Tulis saja yang ini for heaven. Bukankah Yohanes 14 berkata begini, Yesus ngomong demikian. Jangan gelisah ya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal itu mansion atau banyak istana. Istana pribadi untuk setiap anak-anakku. Wow. Jangan dihapuskan mimpinya. Tapi untuk another time, untuk waktu kemudian. Karena ciptaan Tuhan yang sekarang di mana kita tinggal ini, yaitu di bumi ini, di bawah langit, di bawah kolong langit atau matahari, belum seberapa, saudara. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tahukah ada sebuah dunia yang lebih dari dunia yang kita tahu. Yang sekarang masih dirahasiakan untuk kita. Kita hanya bisa ngintip sedikit-sedikit aja dari firman Allah sih. Tuhan gak pernah super jelas tentang heaven atau sorga. Mengapa begitu? Supaya kita fokus, supaya kita konsentrasi di hidup ini untuk mencari kerajaannya terlebih dahulu. Tapi saya punya keyakinan, dari Kejadian sampai Wahyu, ya terutama di Perjanjian Baru, sorga itu ada cipratan-cipratan pewahyuan tentang kehidupan kekal. Itu cukup membuat saya berkata, yes. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Ada sesuatu yang masih dirahasiakan dari aku. Cukup beriman saja saya percaya. Suatu hari saya akan melihatnya nanti. Bapak ibu saudara jangan frustrasi di hidup ini. Kita jangan merasa, kita harus tahu juga kalau kita ngalami masalah nih. Aku harus tahu kenapa terjadi. Kadang-kadang kita nggak tahu jawaban dari why. Jangan paksa Tuhan jadi manusia. Nanti di ibadah-ibadah berikutnya aja saya ceritakan. Karena ada ayatnya. Manusia itu nggak tahu masa depannya. Menurut saya bagus loh kita tuh nggak tahu masa depan. Mau tahu kenapa? Nunggu aja salah satu ibadah nanti. I think we should not know everything. So that we remain human and He remains God. Supaya kita tetap manusia, Dia tetap Allah. Karena kita nggak bisa handle jadi Tuhan. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi kalau Tuhan berkata, you don't have to ask why. Kamu jangan tanya why. Jangan tanya mengapa. Percaya saja dan jalanlah. Percayalah tanpa melihat. Ketahuilah bahwa aku adalah Allah, diamlah dan ketahuilah. Memang tugas Tuhan itu merahasiakan sesuatu. Mungkin bagi Tuhan tahu bahwa kita belum siap untuk pewahyuan itu. Kalau dijawab why, Anda nggak ready. Jadi ada kalanya, Tuhan ku percaya, rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. It's okay loh. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Yang penting kita tahu ini. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Karena karakternya. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mengenal hatinya, pribadinya dan karakternya enough for me. Cukup bagi aku. That's enough for me to know. Percayalah, seumur hidupku itu adalah pewahyuan yang cukup membuatku sibuk. I don't have to know anything beyond unless He wants me to. Saya tidak perlu tahu sesuatu lebih dari itu kecuali Tuhan yang menghendakinya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Raja-raja sini R huruf kecil, ini kita, Bapak Ibu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Makanya bagian kita adalah mengenal apa yang kita bisa. Tahu apa yang kita mampu. Glory. Ya kan? Dan juga glory to God for all findings. Dan kemuliaan bagi Tuhan untuk semua penemuan. Di dunia ini, Kristen atau bukan, terjadi penemuan obat tertentu. Terjadi penemuan obat COVID. Itu semua adalah kemuliaan untuk Tuhan loh.
Karena kemuliaan raja-raja R huruf kecil ialah menyelidiki sesuatu. Untuk orang bisa menemukan, perlu restu daripada raja di atas segala raja itu. Penemuan teknologi, sekalipun yang menemukan bisa saja orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Karena manusia kenal nggak kenal Tuhan, dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Mereka dicipta dengan sebuah kemampuan untuk menemukan. Di sini adalah sebuah pesan untuk semua siswa, mahasiswa untuk belajar sungguh-sungguh. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Anda tugasnya menimba ilmu. Kalau Anda dan saya mau dipakai Tuhan lebih dari Indonesia, belajar roh. Belajarlah bahasa baru, bukan bahasa roh maksudnya, ini bahasa alamiah. Bahasa Inggris, bahasa Chinese, pelajari itu. Kemuliaan kita ialah menyelidiki sesuatu, tetapi terutama penemuan yang harus menjadi target setiap orang Kristen. Peduli amat budaya bahasanya dari segala bangsa. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Itulah kemuliaan raja-raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tugas kita yang utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. To study the Bible, that's your job. It's not the Holy Spirit's job. Bukan tugasnya Roh Kudus untuk Anda belajar Alkitab. Roh Kudus itu tugasnya menerangi. Coba bayangkan, Anda bisa nggak kalau andai kata Anda kasih lampu sorot terang gini, tapi kalau Alkitab Anda tertutup ya percuma kan? Jangan suruh Roh Kudus yang buka Alkitab untukmu. Bukalah Alkitab, ketika Anda membacanya, dia yang membuka pikiranmu. Kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Selidikilah titah-titahnya. Sering dengar-dengar khotbah. Zaman ini sekarang ya mencari pengkhotbah yang baik itu ya. Bukan bagus, yang baik itu susah. Saya kira barang langka itu emas, perak, permata. Bukan. Barang langka itu pengkhotbah. Saya mengucap syukur pada Tuhan di in-house gereja kita. Hamba-hamba Tuhan semuanya di sini. Mereka belajar membagikan firman dengan spirit yang sehat. Susah loh. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengajaran itu harus berharga. Hargai itu dengan tingkat tinggi. Sebab kemuliaan raja ialah menyelidiki sesuatu. Anda nggak perlu menyelidiki sendiri. Anda juga bisa mendengarkan penemuan orang. Tapi jangan hanya dengarkan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Catatlah dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin dari penemuan orang itu nanti akan ada penemuan sekunder. Penemuan berikutnya itu bisa lebih indah. Ketika Anda mendengarkan pewahyuan dari orang lain, Anda mencatat dan menaruh dalam hati. Nanti waktu Anda pulang ke rumah, dapat aplikasi. Aplikasi itulah komplikasi ilahi. Dapatnya begini. Tapi nanti sampai ke Anda, 4 dimensi. Selidiki. Datang ke gereja itu dengan kehausan, keinginan untuk belajar firman. Siapapun yang berkhotbah, yang diizinkan di atas ini tentunya sudah dengan seleksi. Kita dengan doa. Nggak ada pengkhotbah sempurna. Tapi praise the Lord. Jemaat yang mau belajar biasanya nanti akan mengalami perkara-perkara Tuhan. Siapa di sini mau mengalami perkara ilahi? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Baru ayat 2, sekarang ayat 3 ya. Siapa belajar sesuatu? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Ya. Setinggi langit dan dalamnya bumi, kayaknya ada banyak hal di hidup ini susah kita mengerti. Tetapi tahu nggak, ada satu bagian bumi yang paling susah dipahami. Catat ini. Hatimu sendiri. Ini yang paling susah. Makanya itu setingginya langit dan dalamnya bumi, hati raja tidak terduga. Ini bukan hanya bicara tentang raja-raja pemerintah, tapi juga bicara tentang anak-anak Tuhan. Kita itu loh, hati kita aja kita nggak kenal kok. Makanya itu jangan suka menghakimi orang lain. Orang yang menghakimi, yang suka menghakimi sesama itu orang yang sok tahu di mata Allah. Dia punya informasi bisa benar, tapi Tuhan langsung ilfil sama dia. Tuhan hilang perasaan sama orang itu. Ini orang sok tahu, hatimu sendiri aja kamu nggak tahu. Hati raja lo nggak terduga. Kalau kita memang mau menghakimi, hakimi diri sendiri. Tapi jangan hakimi dengan spirit negatif, pakai spirit firman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah mengalir kehidupan.
Satu-satunya kalimat penghakiman yang saya izinkan ke hatiku sendiri adalah, jagalah hatimu dengan segala waspada. Saya akan tegas dengan hati saya sendiri. Yang namanya Philip Mantova ini ingin mengenal hatinya. Dan saya tidak bisa mengenal hati saya di luar hadirat Allah. Tugas saya cuma satu. Dan orang yang akan mengikuti, kalau kita bisa kenal hati sendiri, banyak orang akan mengikutimu. Mengapa sih orang mengikuti visimu? Karena orang tahu Anda clear dengan hati sendiri. Mengapa sih orang mendengarkan nasihatmu? Karena orang tahu Anda aman. Tugas kita itu gak usah jauh-jauh, suami istri gak usah gegeran di rumah. Kamu gak berubah, udah gak perlu orang lain berubah. Kalau yang mau berubah itu berubahlah dirimu sendiri. Minta Tuhan bantu. Seorang suami yang tahu hatinya sendiri, bukan maha tahu, tiap hari semakin kenal hatinya, dan tahu bagaimana Allah bekerja di dalam, in his heart. Nanti lihat ya, damai sejahtera turun ke atas rumah tangganya. Pertengkaran-pertengkaran pun kondusif sekali, tetap harus ada konflik dalam rumah tangga. Tetapi nggak seperti biasanya. Nggak ada skenario bumi hangus. Seorang istri yang kenal hatinya, cepat lambat suaminya pun dimenangkan kalau belum kenal Tuhan. Hati raja tidak terduga. Know your heart. Nggak usah kita tahu langit, bumi, segalanya. Nggak usah kita kepo. Yang penting pokoknya master your own craft. Kalau Anda manajer sebuah toko, kenalilah pegawaimu. Kalau Anda penjaga sebuah toko gitu, kenali produk-produknya. Kalau Anda ahli mesin, pahami mesin-mesinan. Kembangkan pengetahuan, mungkin ada mesin baru yang keluar Anda belum tahu. Just master your craft. Nggak usah kita tahu langit, tahu dalamnya bumi, nggak usah kepo, bahkan nggak perlu kepo rohani. Terus saja bertumbuh. Terus bertumbuh. Saya tidak di dalam bisnisnya berdebat. Itu tugas malaikat. Saya dalam tugasnya bertumbuh, karena itu tugas anak-anak Tuhan. Know your heart. People will follow you. Just know your heart. Oh haleluya, ketika saya juga tahu di area mana saya mudah tersinggung. Kalau saya disinggung di situ, saya belajar untuk mempraktekkan buah roh nomor 9. Penguasaan diri, pengendalian diri. Oh thank you untuk masukannya. God bless you. I know my heart. Aku tahu kapan saya bisa meledak di area tertentu. Saya taruh di situ banyak es batu. Di area mana saya mudah suam-suam kuku, saya taruh api di sana. I just know my heart. And the church I lead will grow. My job is simple. To bring my heart always in the presence of my God. Tugas saya cuma sederhana, membawa hati ini tiap hari ke dalam hadirat Allah. Udah, whatever I touch will grow. Apapun yang saya jamah akan bertumbuh. Apapun yang saya lakukan, Mazmur 1 akan berhasil. And to know your heart, untuk mengenal hati sendiri tidak bisa tanpa firman. Karena ini adalah MRI Tuhan Yesus yang luar biasa, lebih tajam dari pisau samurai, bisa memisahkan antara sendi dan tulang, bisa ketahuan semua di dalam tumor-tumornya, bisa tahu, cacat celahnya semua tahu. Ini ya Alkitab ini adalah buku yang saya paling cinta dan paling saya benci. Ini adalah buku yang saya paling cinta karena saya tahu saya butuh, tanpa ini matilah aku. Paling saya benci kalau saya lagi salah, buku ini selalu benar. Gak enak gitu loh, ngerti maksud saya? Saya mau lari dari Tuhan, nggak bisa. Sudah ada semuanya di sini. Buku Alkitab ini, bagi saya adalah skakmat. Kejadian itu skak, Wahyu itu mat. Di tengah-tengahnya itu saya diskakmat. Saya diskakmati. Nggak bisa saya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu Tuhan. This book is so right. When I'm wrong, I hate this book. Saya punya love and hate relationship dengan Alkitab ini. Saya punya hubungan cinta dan benci. Alkitab bukan yang ini Alkitab khotbah saya. Ini pedang saya. Tapi Alkitab pedang bermata dua, pedang satunya untuk saya pribadi itu ada di rumah. Itu Alkitab yang itu pernah saya buang soalnya dulu.
Pernah saya lempar gitu. Oh bukan yang itu sih, satu lagi. Yang itu sudah, yang ini sudah, Alkitab saya ada beberapa yang itu sudah rusak total. Yang itu saya pernah lempar dulu karena saya bencinya. Saya berkata, I'm not gonna read that. Waktu saya zaman-zaman saya barusan kumat-kumat awal-awal bertobat. Saya lempar. Tapi setelah saya lempar, halaman-halamannya semuanya beberapa rontok. Juga saya kembalikan. Saya kembalikan karena saya sebenci-benci itu, saya tahu saya nggak bisa jauh. Setelah saya lempar, saya nggak tega. Itulah cerita saya dulu waktu saya awal bertobat. Jangan ditiru. Buruk sekali. Tapi Alkitab ini luar biasa. It's so right. Emang dia nggak bicara tentang bisnis kita kalau kita bisnis apa? Tambang lah, perhiasan lah, bisnis F&B lah. Nggak ada ditulis sih. Tapi pebisnisnya, hatinya tertulis dengan lebar di sini dilucuti. I hate this book. And I love this book. Demikianlah hati raja tidak terduga. Jagalah hatimu dengan segala waspada dengan Roh Kudus dan dengan firman Allah. Amin. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ayat 4. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Baca Alkitab itu gini. Ayat 4, sanga itu apa toh ya? Nah, bagusnya hari ini ada internet, Anda bisa pelajari sanga itu apa, atau ada versi lain, Anda bisa compare. Tapi sampai sekarang terus terang untuk saya baca ini, saya belum tahu loh sanga itu apa. Mungkin kali kalau kita itu melebur orang-orang yang di perhiasan gitu mungkin lebih tahu ya. Maka keluarlah benda indah bagi pandai emas, mungkin itu adalah semacam faktor pemurnian ya. Kalau Anda baca Alkitab, kita baca Alkitab ayat, misalnya kayak ayat 4 gini, lalu kita nggak ngerti, move on ke ayat 5. Nah, Anda kira-kira dapat comparison atau perbandingan. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja. Oh oke, berarti itu tadi pemurnian. Maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Sisihkanlah sanga dari perak, itu adalah ilustrasinya, alegori, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja. Kata orang fasik dalam bahasa Inggrisnya, wicked. Orang fasik itu bukan orang kafir, tidak beragama. Orang fasik itu orang munafik. Orang jahat, meskipun sudah tahu apa yang benar dan apa yang salah. Sisihkanlah. Maksudnya eliminasi, singkirkanlah. Kayak sanga disisihkan dari perak. Maka bisa jadi perhiasan yang mahal. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja. Raja di sini bisa bicara tentang pemerintah. Sebuah pemerintahan baru kokoh kalau kabinetnya diisi dengan orang-orang lurus. Orang-orang bagus tapi juga harus skillful. Tapi kalau orang pinter saja tapi jahat kan Hitler. Makanya ini juga sebuah pesan bagi orang-orang, bagi setiap pemerintahan segala bangsa sebenarnya ya. Kalau pemerintah-pemerintah semua negara-negara mau melirik ke Amsal ya. Mereka akan mendapatkan banyak benefitnya loh. Dan mungkin ada yang mendengarkan di sini sebuah pesan juga untuk negara kita tercinta Indonesia. Kalau kita itu mau negara kita kokoh atau kukuh, maka kita harus singkirkan orang fasik dari hadapan raja. Pemerintahan tidak boleh diduduki orang-orang yang korup. Orang-orang yang jahat, yang pikirannya untuk diri sendiri, bukan untuk membangun negeri. Tapi ini juga bicara tentang kita. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Ada dua macam orang fasik yang tiba-tiba saya waktu merenungkan ayat ini muncul di pikiran. Bahasa Inggrisnya dulu, tipe orang jahat itu ada dua, dari dua sisi atau dua angle, dua sudut ini biasanya menyerang. Tapi kita nggak tahu itu serangan. Karena kita taruh percaya sama mereka hingga suatu hari kepercayaan kita atas mereka itu mencelakakan kita sendiri. Orang fasik di sini atau wicked people terdiri dari counselors and associates atau penasehat dan sahabat. Hati-hati ya, kalau Anda lihat anak Anda rusak, yang perlu diperbaiki bukan anak Anda saja. Harus berbarengan, bersamaan, Anda bicara ke anak Anda karena itu adalah anakmu. Anda berhak berbicara dalam hidupnya, kalau selama ini absen ya mulai lagi. Tapi medan perang kalau anak rusak misalnya, itu selalu dua, bukan satu, bukan anak itu. Selalu dia akan punya, Anda coba cek, penasihat anak itu siapa? Siapa dia look up? Siapa counselorsnya? Nggak tentu dia counseling ya. Kalau anak itu mendengarkan di internet,
atau mendengarkan di apps misalnya lagu-lagu yang sifatnya bicara tentang suicide, bunuh diri. Ya itu konselornya. Dari situ dia dapat nasihat. Itu yang harus disingkirkan. Baru kokohlah dalam kebenaran. Bukan hanya penasihat. Hati-hati coba lihat sahabatnya siapa. Siapa yang telepon dia? Siapa yang ajak dia di tengah-tengah minggu? Atau weekend bahkan tidak perlu ke gereja, siapa yang ajak dia untuk membolos gereja? Check and recheck again who their counselors and associates are. Coba dicek lagi ulang siapa penasihat mereka dan siapa sahabat mereka yang jahat. Penasihat dan sahabat. Penasihat dan sahabat yang jahat. Anda singkirkan itu, 50% solve. 50% lagi anaknya. Bisa jadi bukan 50, 60, 40. Biasanya anak itu sendiri lugu. Tapi dia rusak karena seseorang. Merokok misalnya. Mana ada anak kecil tiba-tiba minta rokok? Dikasih teman. Kasih teman. Saya pernah merokok dulu. Tapi untungnya waktu saya sekolah SMP, saya sekolah di Singapura. Waktu itu setengah tahun masih sekolah dulu bahasa. Belum masuk sekolah beneran, tapi masuk ke les-lesan. Teman-teman saya di situ itu orang Jepang, orang mana yang belajar bahasa. Tapi yang paling rusak adalah orang Indonesia. Memang orang Indonesia itu pemimpin semuanya dalam baik maupun dalam jahat. Orang Indo itu rusak-rusak di situ. Teman saya ada satu tuh rusak banget. Nah, lalu habis itu saya diajar yang enggak. Lalu saya ditawari, lalu setelah selesai waktu break keluar sana, nih rokok. Saya ambil rokok itu. Ya, saya mau ambil rokoknya. Oh, terus dia bilang, enggak. Ini tinggal satu, ini buat gua. Dia bilang. Teman saya orang Jepang di sebelahnya. Saya bilang, saya minta rokokmu aja. Saya mau coba. Rokok dia mentol. Saya masih ingat ya, saya masukin, saya batuk itu sampai nggak bisa nafas. Pertama kali, itu tangan Tuhan gara-gara mama berdoa. Kalau enggak saya jadi pecandu. Yang ini perokok tadi, untung saya nggak coba punya dia. Karena punya dia ini pecandu berat ini orang. Ini rokoknya rokok yang berat. Ini rokok yang orang Jepang itu. Apa itu loh namanya yang mentol-mentol. Nggak ngerti apa, saya nggak ngerti. Saya pakai gini sekali, saya batuk-batuk sampai teman saya itu. Pok-pok-pok, pundak saya itu tepuk-tepuk terus. Ayo, kamu jangan mati loh ya, gara-gara rokokku. Nggak ada orang itu mau rokok, itu semua suggested. Itu suggested. Tapi apa boleh buat karena saya sekolah luar negeri jauh dari papa mama. Makanya orang kalau anak Anda mau taruh di luar negeri atau luar kota. Yang pertama jangan cari university saja. Bersamaan dengan itu cari university kos-kosan atau tempat rumah. Cari gereja. Pokoknya terima nasihat ini, catat baik-baik. Kalau anak mau luar kota, puji Tuhan. Paling tidak sekarang di seluruh Indonesia pipeline-nya atau pipa-pipanya jalan. Gereja kita ada di mana-mana. Army of God kita buka di mana-mana. Hari ini akan buka satu di Surabaya Timur. Kenapa? Supaya orang-orang anak-anak muda yang beralasan nggak bisa datang jauh-jauh dari timur ke barat sejauh Tuhan membuang dosa. Ya sudah, kalau gitu kita taruh di situ. Di luar negeri juga ada. Gereja-gereja kita di mana-mana sekarang. Mulai tambah banyak. Ingat, karena waktu kami merintis gereja-gereja baru, kami ingat jemaat dan keluarganya. Wherever you are, we're gonna catch you. Bukankah kita penjala manusia, jadi tugas kita memang menangkap. Ingat ya, kalau anak kita mulai dewasa besar, fondasi mereka adalah selama masa kecil di rumah, apakah hubungan dengan Anda aman. Waktu Anda mau lepaskan anak Anda, just remember this, choosing a church is equally important, sepenting memilih university. Karena orang fasik, sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat 6, jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Jangan berlagaklah di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Tulis gini aja, simple-simple aja, nomor 6 itu, ya, hindari meninggikan diri. Jangan ngomong tentang diri sendiri melulu. Kalau tanya sama orang, how are you? Dengarkan sungguh-sungguh kabar mereka. Jangan mereka baru ngomong satu kalimat, Anda langsung cut dan bicara tentang dirimu.
Ya, hendaklah apa kabar itu jangan basa-basi di mulut kita. Jangan berlagak, jangan berlagak, jangan berlagak. Sebab orang tidak suka orang yang berlagak. Ya. Selalu bicara tentang orang lain dulu, sampai orang tanya, sampai orang sungkan, kok aku ngomong tentang diriku terus ya, bagaimana dengan kamu? Nah, baru Anda cerita. Dan ingat ya, kalau kita ngomong sama mereka itu, kecuali kalau firman ya. Bahkan kalau kesaksian pun itu tanggung-tanggung, maksudnya yang tanggung-tanggung aja. Makanya itu latihlah diri kita itu untuk efisiensi waktu. Kalau kita ngomong itu jangan panjang-panjang, mau ceritanya itu muternya ke seluruh bumi dulu. Ya, ingat-ingat ya to the point aja. Supaya orang ngomong segini kita setengahnya aja. Sekalipun kesaksian supaya ini nanti itu quality. Ingat kalau orang pun memberi giliran pada Anda, bagaimana dengan Anda? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang. Selalu bicara tentang orang lain dulu dan terutama firman. Jangan berlagak di hadapan raja. Just be humble. Tidak boleh kita arogan. Karena orang yang begini nanti disukai sih. Tahu nggak, ujung-ujungnya orang yang diajak kerjasama itu bukan orang yang bertalenta. Kadang-kadang bukan orang yang berduit loh. Tapi karena ada satu orang yang melihat Anda dan suka. Susah dibilang itu, suka itu susah diomong. Dan orang yang disuka itu orang yang tidak berlagak. Orang yang berlagak itu nggak disuka. Ya. Ayat 7, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Karena itu jangan berlagak. Karena lebih baik sih orang ngomong sama kita, naik ke sini, saudara, daripada kita direndahkan di hadapan orang mulia. Yesus sendiri kan pernah memberikan pengajaran ini. Kalau duduk di sebuah tempat pertemuan atau pesta, jangan cari meja VIP. Mending nanti hostnya merasa sungkan, loh kok Anda di situ? Ayo di depan. Daripada orang yang dudukin tempat yang tidak menjadi miliknya, lalu diusir sama ushernya. Kalau gereja lain ya gereja lain. Kecuali yang dikasih kantong-kantong begitu, reserve, pastor segalanya, itu mungkin ada tempat supaya nggak cari-cari lagi. Kalau di gereja datang itu menurut saya, datang ke ibadah itu lebih baik cari terdepan. Kursi-kursi yang nggak disarungi itu kan bisa semua. Lebih baik. Kenapa? Kalau semakin depan secara psikologi aja lebih gampang konsentrasi daripada yang di belakang sana. Karena HP-nya nggak kelihatan. Sungguh loh, ibadah itu cuma berapa lama sih? Seminggu cuma sekali. Kalau saya jadi Anda, saya datang ke gereja, datang early, datang awal, dan saya akan duduk paling depan. Paling depan. Supaya apa? Membantu saya untuk secara manusia, bukan Roh Kudus di mana-mana, untuk dapat lebih. Dan kalau orang yang streaming juga, jangan biasakan streaming sambil jalan kemana-mana, streaming. Kalau perlu Anda lengkapi di zaman online gini, beli TV-nya, kasih kursinya, gimana, buat suatu tempat di mana Anda sungkan kalau lari-lari. Buat beneran gitu loh. Karena tanpa konsentrasi, mana bisa matematika? Kalkulus lagi, tanpa konsentrasi, bagaimana teologi ya? Ngerti apa dia? Untuk saya kalau begini juga perlu konsen. Anda sekarang berkat bib Anda nggak ikut aja nanti ke ayat berikutnya Anda sudah nggak bisa konsentrasi, Anda sudah nggak dapat, udah kehilangan banyak. So kalau kita bicara tentang protein dalam hadirat Allah, Anda berkat bib saja atau Anda cuman kesana sini, kehilangan sesuatu dan mungkin itu akan menolongmu nanti 2 tahun lagi. Itu akan menjadi pertolonganmu bulan depan. I cannot afford to lose anything what God is saying. Saya nggak berani kehilangan sesuatu yang Allah sedang katakan. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat. Kitab Wahyu berkali-kali dikumandangkan. Ayat 8. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Kita masuk ke ayat terakhir ya. Masuk ke tentang pengadilan ini. Apa yang matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Jangan jadi orang Kristen yang suka memperkarakan orang lain. Saya ngerti ada kasus-kasus terpaksa, saya paham. Tapi kalau itu antara sesama anak Tuhan, masa sudah nggak ada orang Majus sih di dalam gereja? Jangan buru-buru kau buat perkara pengadilan, sebuah saran dari Salomo, kalau bisa diselesaikan outside of court atau before court, di luar pengadilan atau sebelum pengadilan, khususnya di antara anak Tuhan, lebih baik demikian. Karena setiap orang yang masuk ke pengadilan selalu punya
selalu punya rasa percaya diri yang berlebihan bahwa dia pasti menang. Kecuali yang diperkarakan ya. Yang memperkarakan itu selalu punya keyakinan berlebihan bahwa dia pasti menang. Padahal manusia hidup itu selalu ada chance kalah. Dan kalau kalah, Alkitab katakan, pada akhirnya apa yang dapat engkau lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belum lagi mempermalukan nama Tuhan kalau sesama orang Kristen ke pengadilan. Tetapi kalau yang kalah itu malunya publik lagi, malunya umum lagi. Malunya di depan umum. Karena itu jangan sampai kita itu terlalu percaya diri. Karena setiap orang itu selalu ada potensi untuk kalah. Selesaikan secara kekeluargaan lebih baik lagi. Tidak adakah orang bijaksana? Saya sebut begini aja. Kalau di sistem pengadilan negara lain, selalu ada juri jaksa, ada dua, bukan juri, sorry. Ada jaksa penuntut pembela, hakim jaksa, dan juri. Juri ini terdiri dari orang-orang awam. Lucu ya? Orang-orang bayar habis-habisan untuk pengacara. Ujungnya juga keputusan di tangan rakyat. Hakim itu akan tanya sama jurinya. Wasitnya dari pengadilan itu 12 orang-orang citizens ordinary yang dipilih oleh pengadilan. Ternyata pengadilan pun kalau di luar negeri begitu, ujungnya selesai di tangan everyday people. Ngapain bayar lawyer? Selesaikan aja with everyday people. Masa nggak ada sih orang majus di rumah Tuhan? Tapi kalau sistem peradilan di setiap negara beda, termasuk di Indonesia. Karena itu saya punya beberapa renungan. Kalau memang terpaksa memang harus ke pengadilan, khususnya bagi yang memperkarakan, make sure Anda punya 7 hal ini. You have a good cause. Anda punya tujuan yang bagus. And you have a good purse. Harus punya dompet yang bagus. Mesti tebel dompetnya. You must have a good lawyer. Harus punya pengacara yang bagus. You must have a good evidence. Harus punya bukti yang bagus. You must have a good judge. Hakim yang bagus. And you must have a good jury. Kalau memang ada seperti itu, jurinya harus bagus. And satu lagi yang terakhir, you must have a good luck. Good luck ya. Semoga menang. Kalau enggak, mendingan ayat 8 dilakukan. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Jangan dikit-dikit ngancam. Karena di Indonesia pun orang punya satu kebiasaan buruk. Ini peninggalan zaman-zaman Orde Baru. Lu nggak tahu ya gua tahu siapa? Koneksiku. Gini loh, saudara. Nggak ada yang free. Karena itu kita tidak boleh dikit-dikit mengumbar ancaman. Awas ya, nanti aku gini. Aku laporkan begini. Janganlah. Sebab Anda tidak tahu nanti sebelah situ backingnya siapa. Bisa sama-sama berdarah-darah. Anda tidak akan tahu. Jadi orang Kristen tidak boleh sok-sokan. Jangan terlalu percaya diri. Please just rendah hati. Banyak masalah bisa punya solusi. Dan banyak hal bisa solve dengan sendiri. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Ibadah-ibadah berikutnya saya nantikan Anda ya, baik secara fisik maupun secara online. Thank you Jesus. Let's worship